Kembali lagi di YouTube Halbanero Official. Video kali ini kita akan mendengarkan pengalaman dari 3 petani dengan komoditas cabai dan timun. Ada Mas Joko, petani muda yang komoditasnya masih sama, yaitu cabai, yang memiliki prinsip sederhana namun penting, yaitu bertani tidak cukup hanya bermodal semangat, tetapi juga harus memahami kebutuhan tanaman agar setiap perawatan yang dilakukan benar-benar efektif di kondisi lahan yang ternaungi sekalipun. Perkenalkan, nama saya Joko Arisnanto, alamat di Wantean, Lebak, Gerabak, Kabupaten Magelang. Ini usianya berapa Mas? 23. 23, petani milenial, masih muda banget nih Mas ya? Masih muda, udah terjun di dunia pertanian. Khusus cabai Brontoseno ini Mas, yang di lahan ini itu saya nyemprote sesuai dengan kasus saja. Jadi semisal katakanlah banyak petani yang bilang bahwasanya sedia payung sebelum hujan, tapi ini mencoba untuk beda dari yang lain. Iya. Jadi ketika ada kasus? Iya, baru kalau ada masalah baru spray, kalau enggak. Cuman mungkin asam amino sih. Iya, kita petani meskipun milenial, baru 2 musim saya nanam. Cuman yang paling pokok itu satu adalah ilmu. Jadi kita harus bisa memahami bahwasanya tanaman itu butuh apa, butuhnya amino ya kasih amino, butuhnya insek juga butuh dikasih insek, gitu aja. Jadi semisal belum paham betul ya siap-siap. Nah, yang jenengan amati ketika pemakaian C4 merah ini gimana sih Mas reaksinya? Lek bahasanya wong mriki ya Mas ya, bahasanya orang sini itu wah ini pior-pioran. Jadi calon buahnya banyak. Iya. Dari performanya, entah itu dari pohon dan buahnya sangat-sangat bagus. Dari tanam yang kemarin hingga saat ini gimana Mas menurut jenengan? Ya mungkin jenengan pun meresani ki ya Mbak, bisa kalau nggak usah pakai kata-kata, bisa dibuktikan dari lahannya sendiri dan performanya sendiri. Kalsium penyepraian mungkin pakai nggak? Pakai Mas. Pakai apa Mas? Pakai dari Halbanero juga. Oh, C4 kalsium. Iya, C4 kalsium. Nah, untuk kalsiumnya beliau pakai C4 kalsium hidroksida. Nah, kalsium hidroksida ini sifatnya atau bentuknya cair, jadi lebih praktis ya Mas ya. Iya, betul. Lebih tercampurnya lebih efektif dan efisien. Terus kalsium hidroksida ini bisa dicampur sama fungi. Ya, buat teman-teman petani di Nusantara atau di luar negeri, dari saya semangat dan jangan lupa ilmu itu penting. Ya, ilmu itu penting. Apapun itu kalau nggak pakai ilmu, cuman pakai uang saja nggak bisa. Pakai uang juga, tapi ilmu juga pakai. Itu aja. Sebelumnya belum pernah kerja apapun. Jadi langsung turun ke tani. Karena posisi saya di pondok, jadi ya nggak. Iya. Ya tahu sendirilah Mas kalau di pondok. Tapi kan ada opsi lain Mas, mungkin di peternakan atau ikut orang atau di perikanan mungkin. Enggak Mas. Atau keluar mungkin negeri. Kalau mungkin bakat ya Mas ya. Atau bisa dibilang mental juga. Kalau saya ingin berdikari sendiri, mental saya di situ. Mentalnya udah di situ. Iya. Dan ternyata memang pangeran niki ngasih pula di lahan, di pertanian, utamanya tanaman cabai. Gimana caranya kita mengusahakan lahan yang kurang produktif menjadi lebih produktif? Mungkin bisa belajar dari teman-teman yang udah berpengalaman, terus dari konten-konten yang sudah ada di YouTube. Nah, itu saja sih. Lebih tepatnya kita memanfaatkan yang sudah ada. Ya, nggak usah mengada-ada. Nggak usah mengada-ada. Ahmad, seorang petani perintis sekaligus pewaris yang berhasil mengelola ribuan tanaman cabai. Berawal dari lahan keluarga yang sering terkendala biaya olah lahan yang mahal karena tingginya biaya pekerja, Mas Ahmad mengambil terobosan dengan menjual mobilnya untuk membeli mesin rotary demi menekan biaya olah lahan yang ugal-ugalan. Hingga akhirnya biaya perawatan dan perluasan lahan bisa dioptimalkan di usia 21 tahun.
Kenalkan, nama saya Ahmad Khalwani, umur saya 21 tahun, alamat Wantean, Lebak, Gerobak, Magelang. Panggilannya Mas. Mas Ahmad. Berapa populasi Mas seluruhnya? Kurang lebih 10.000. 10.000. Ya. Khusus untuk cabai ini sekitar 1 hektar. Untuk pupuk dasarnya saya menggunakan kohoi ayam mentah sama puska. Kohoi ayam mentah. Iya. Berani banget deh tanpa dekomposer. Setelah tanam saya pakai trichoderma sama asam humat. Oh, jadi menggunakan kohoi mentah sama ponska. Iya. TS pakai nggak? Enggak. Enggak. Khusus Nah, 2 itu aja untuk dasaran. tetapi dengan satu metode atau satu syarat tetap menggunakan trichoderma ya Mas. Iya. Varietas ini saya menggunakan Poniron dari Halbanero, Kak. Menggunakan Poniron. Iya. Varietas Poniron, varietas yang sudah lama dan Iya. sudah melegenda dan tidak asing di kalangan petani. Untuk dosisnya C4 merah ya Mas ya? Iya. C4 merah berapa tutup Mas per tangki? Itu saya pakai drum 200 liter itu, Kak. Memperbanyak buah sehingga buah bisa selebat ini, beliau menggunakan atau mengaplikasikan untuk pengocoran C4 merah 1 liter. Iya. Sama trip saya kalau vegetatif pakai Abamectin. Abamectin. Iya. Generatif saya rolling Kak, ganti-ganti. Pakai Abamectin, Dioventuran, terus Avidor. Nah, untuk mengantisipasi layu ini sendiri Mas, menggunakan fungsida apa? Saya cukup pakai trichoderma aja, Kak, kocoran. Oh, berarti untuk mengantisipasi layu mengandalkan bakteri baik. Iya, yang dari bawah. Ramah lingkungan, cinta alam ya. Kok ngeliriknya Poniron ini Mas? Menurut saya itu untuk Poniron ini ketahan layunannya bagus. Terus buahnya banyak, Ya. bisa tinggi pohonnya. Jadi ini ya Mas ya, sahabat petani. Varietas Poniron ini Iya. udah murah, ketahanan layunya cakep atau Bagus. bagus. Figur tanamannya juga tinggi, Iya. buahnya juga lebat. Enak nggak sih Mas jadi petani? Ya kalau dibilang enak, ada enaknya, ada enggaknya, Mas. Namanya Belum pernah merantau gitu Mas atau kerja Belum. ikut orang gitu. belum. Jadi langsung mutusin di pertanian. Iya. Kalau dikatakan perintis, jenengan tuh termasuk perintis nggak ini? Ya perintis, ya pewaris. Nah, yo gitu nggak usah, Jelas-jelas ya. nggak usah. Saya ini Iya. perintis Mas. Saya mulai dari tanam 1 pot Mas, 1 bedeng. Iya. Jangan, kita akui aja apa yang ada. Iya. Kita perintis, kita juga pewaris. Kalau kita nggak pewaris ya nggak punya lahan Iya, sedemikian banyak loh Mas. Daripada varietas Poniron ini sendiri, menurut jenengan? Untuk buat pesan teman-teman? saya, untuk saya sendiri, untuk Poniron itu cocok untuk bagi pemula, penanam pemula. Karena tanamannya gak ada bule lah. Kalau ada itu wajar 1-2. Terus buahnya banyak, pohonnya tinggi. Perawatannya juga. Perawatannya minim. Perawatannya minim, simple. Iya, simple. Nah, Nah, terakhir kita akan melihat pengalaman Pak Mardi. Yang sebelumnya komoditas cabai, kali ini berganti ke timun yang harganya lagi tinggi. Membudidayakan timun dengan sistem tumpang sari merupakan salah satu strategi untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan sekaligus membuka peluang hasil lebih dari satu komoditas. Nami kula Pak Marji, Mbak, di saking Kebon Agung mriki mawon. Pak Mardi ini, fun fact-nya, beliau ini sudah pernah merawat timun untuk beberapa kalinya. Nah, untuk si ini baru pertama kali tanam karena juga baru aja launching
dan beliau berkesempatan mendapatkan sampel. Terus tanamlah sama beliau. Sebelum niki lahan niki bekas nopo? Bekasnya di sian niki bekas lombok niku tapi pun duangu mboten kula rumah terus pun wonten sekawan wulan kula ngguraken lajeng kula istilahnya lotari. Nah, jadi fun fact-nya itu teman-teman, biasanya timun itu bagus kalau bekas lahan padi. Ya, Bekas padi itu pasti akan bagus. Nah, tapi bisa kalian lihat bahwa di sini itu bekas cabai dan udah dibiarkan sangat lama, 4 bulan. sekitar kurang lebih 4 bulan, tapi hasilnya juga maksimal. Nah, biasanya timun itu bunga calon bakal buahnya itu mudah kering. Nah, untuk ini sendiri gimana Pak? Enten sing kering nopo nggih enten namun minim? Mboten wonten nggih. Wonten tapi namung pinten ya cara pentele niku gangsal misale napa 6 niku sing kanu napa kalih ngoten niku wau. Benten lah kalih produk napa Sing lain nggih, benten. Nah, berarti biasanya udah menggunakan C4 itu tadi ya Pak, tapi Sampun nggih. kadang dipakai di cabai, terus kadang dipakai di timun. Nggih. Selebihnya lebih dipakai di cabai itu. Cabe nggih. Untuk C4 ini berarti udah menggunakan yang hijau, merah. Kalau hitam udah berapa? Yang hitam kalsium. Hitam dereng, Mbak. Oh, belum. Apa keunggulan dari si ini sendiri, buah bawah sampai buah atas itu hasilnya maksimal nih Pak. Nggih, alhamdulillah niki maksimal niki. Postur daripada si buahnya ini juga lurus, jarang ada yang melungker. Bengkok nggih. Bengkok nih. Nggih, Jarang ya bengkok. Pak? Lurus, jarang nggih, jarang. Lurus terus. Niki manis buatan Pak. Sing penting niku wong namine timun dengan nika seger, sing penting mboten pahit. Nah, yang penting buatan pahit. Sebenarnya buatan pahit dan manis itu tambahan. Tapi ini manis kok teman-teman. Saya pernah coba, ini manis dan bisa kalian lihat bahwa kulitnya niki nggih tebel nggih. Nggih, tebel ijo ngoten. Nah, untuk daging buahnya si ini sendiri juga tebal, jadi Nggih. isinya Ya kelompok lain apa pun. Nah, alhamdulillah niki ageng sak menten tasik muda to niki. nggih. Ya, nggih ta. Nggih, tebel nggih kan. Nah, niki Boten kuning, boten putih nggih. mboten nggih. Ya alhamdulillah niku kok sae. Nggih sae. Pinten cara langkah selanjutipun kan cara nanem nggih niku. Dari ketiga cerita tadi, kita bisa melihat bahwa tidak ada satu cara yang bisa diterapkan di semua lahan. Namun, ada satu kesamaan yang dimiliki para petani ini, yaitu mau terus belajar, memahami kebutuhan tanaman, dan berani mencoba strategi yang tepat sesuai kondisi lahannya. Semoga pengalaman mereka bisa menjadi inspirasi sekaligus menambah wawasan bagi teman-teman semua. Dan pelajaran mana yang paling menarik? Tulis di kolom komentar ya.